mengizinkan saya, SD Jawati, saya bicara di sini sebagai salah seorang calon guru penggerak. Ya, jadi saya hari ini ingin berbagi tentang materi yang selama ini saya peroleh selama 3 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan mengenai kerangka filosofis pemikiran dari belajar Dirgantara. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia itu didasari dari pemikiran dari belajar Dirgantara atau Raden Suwardi Sudaraningat. Jadi saya ingin bercerita sedikit mengenai bagaimana kita beliau, mengapa beliau dianggap sebagai bapak pendidikan nasional. Jadi dulu pada zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia itu pemerintah kolonial Belanda itu memberikan kesempatan pribumi untuk mengikuti sekolah. Ya. Namun sekolah yang tujuan dari pemerintah Belanda untuk mengadakan memberi kesempatan belajar itu tidak dalam rangka baik dengan orang Indonesia, tapi ada tujuannya orang Indonesia nanti akan bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Ya. Nah, salah satunya adalah Raden Suwardi Sudaraningat itu mengikuti pendidikan di Belanda seperti itu. Namun beliau memiliki pemikiran bahwa apa yang dilakukan Belanda itu sesuatu yang tidak mengarah pada Indonesia. Ya. Sehingga banyak pemikiran-pemikiran beliau yang dituangkan dalam koran dan artikel-artikel itu menyinggung perasaan mereka di Belanda. Ya. Kemudian beliau diasingkan ke Belanda setelah dari sana. Nah, ketika di Belanda itu beliau tetap bekerja sebagai seorang semacam wartawan begitu. Nah, suatu ketika beliau sedang menulis artikel dan artikel itu sudah deadline gitu, sudah mendekati batas waktu pengumpulan, putrane yang masih kecil itu namanya Dani Asli itu nangis terus karena beliau jengkel, kemudian ditaruh di lupa bahwa saat itu di Belanda sudah musim salju. Ya. Ketika beliau ingat, beliau buka pintunya, putrinya itu sudah biru gitu. Terus tidak ada dokter, sempat dimarahi oleh dokter, waktu itu dihajar, kenapa kok ceroboh putranya bisa di luar. Kemudian beliau merasa sangat menyesal. Beliau menyadari bahwa ini asli putranya nangis itu ya karena seperti itu anak. Ya. Jadi kita akhirnya beliau itu menganggap bahwa waktu sampai terucap begini, mulai saat ini kue aneh tak moyakno. Kemudian beliau mengatakan begitu pada putrinya. Artinya bahwa seorang tua atau dalam hal ini kita sebagai guru ya, menganggap anak itu kita harus memuliakan anak. Ya, anak itu sebenarnya sudah memiliki pengalaman, gitu. Ya, nah filosofi jajah Dirgantara inilah yang kemudian disebut sebagai sistem Amon. Amon itu nanti berasal dari asah, asih, dan asuh. Ya, jadi kita mengasah keterampilan anak, kita mengasihi anak, dan juga mengasuh, mengetleke, gitu ya, nuntun, ya. Yang kita kenal ya, Ingarsa Sritulodo, Ing Madya Mamekarsa, dan Tuturi Handayani. Ya. Nah, mengapa seorang anak itu perlu kita asuh, kita among? Karena sebenarnya seorang anak yang datang ke kita, jadi murid kita, itu bukan kertas kosong yang tidak ngerti apa-apa. Mereka itu sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan, ya, yang berasal dari kodrat alam, ya. Kodrat alam itu adalah asal di mana dia berada dan juga kodrat zaman atau era di mana mereka hidup saat ini. Ya, kita tidak bisa menganggap anak-anak zaman sekarang itu sama dengan kita sekolah dulu, gitu ya.
Zaman sekarang zaman digital, kita dulu masih pakai kertas biasa gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu untuk penerapan kontekstualnya. Marilah sekarang kita mulai mengubah cara mengajar kita, ya. Kita istilahnya itu kita bentuk ke anak. Bagaimana anak itu kita layani dengan baik, ya. Ini sebenarnya merupakan tantangan juga bagi kita karena kita sudah sejak lama, ya, saya yakin Bapak Ibu sudah mengajar sekian puluh tahun, mungkin menganggap bahwa selama ini pembelajaran saya sudah benar. Tetapi ingat Bapak Ibu, zaman senantiasa berubah. Ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa anak itu sama dengan zaman kita dulu. Gitu ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman dan juga mengetahui kondisi latar belakang anak tersebut. Ketika seorang anak itu melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya. Dan itu kita harus tahu, harus dewasa untuk bisa mengetahui, memperdalam apa yang melatar belakang. Begitu dia Bapak Ibu, itu sekilas mengenai kerangka filosofis pemikiran Ki Wiranto yang bisa saya saringkan selama ini. Sebenarnya masih banyak sekali dan keterbatasan saya dalam menyerap ilmu, sehingga hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dapat saya dengan saya mengikuti guru penggerak ini, kita bisa mulai merubah, ya. Sampai negeri satu Lampung, saya yakin masih banyak kesempatan kita untuk bisa mengubah diri. Tergantung bagaimana kita, ya. Terima kasih. Kemudian untuk bagian kedua Bapak Ibu, ini saya ingin memanfaatkan untuk sedikit menyampaikan sosialisasi juga berkaitan dengan budaya positif, ya. Oke. Nah, ini saya koneksi antara budaya positif, ya. Nanti kita lihat. Nah, budaya positif. Budaya positif itu sebenarnya adalah bagaimana kalau budaya positif di sekolah ini ada nilai-nilai, ya, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, sehingga pembelajaran itu berkembang menjadi sesuatu yang baik, ya, dan juga anak siswa itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, ya. Jadi tujuannya itu kita menanamkan budaya positif di sekolahan. Bagaimana caranya? Ini saya mengambil foto SMP kita tercinta yang bersih, ya. Salah satu budaya positif di sekolah kita adalah menjaga kebersihan. Kebersihan itu dijaga oleh semua warga sekolah, tidak hanya tanggung jawab dari petugas kebersihan, tapi juga Bapak Ibu guru dan juga siswa. Kalau itu sudah menjadi budaya, maka tidak perlu ada sanksi sebenarnya. Jadi mari kita lihat. Nah, ini juga saya memaparkan beberapa foto-foto. Ini mohon maaf, ini koleksi pribadi saya. Saya juga sudah mulai menerapkan. Saya yakin kandidat juga punya, ya. Kalau ini saya mengajar IPA, saya menerapkan budaya positif di laboratorium. Itu anak senantiasa berhati-hati dalam bekerja, ya, karena banyak peralatan laboratorium yang sudah pecah dan seterusnya. Dan kemudian selesai praktikum anak-anak, saya minta untuk membersihkannya, jadi menjaga kebersihan seperti itu, ya. Kemudian berikutnya saya juga menayangkan ini salah satu budaya positif berikutnya adalah kita membuat inovasi dalam pembelajaran. Bapak Ibu, kalau mungkin dulu menerangkan itu hanya menerangkan saja, anak mencatat. Anak zaman sekarang itu bosan, ya. Anak yang sekarang ini kita pulang, ya, itu adalah generasi Z, bukan generasi milenium, ya. Generasi Z itu generasi yang lahir tahun 2000 ke sini, ya. Mereka itu menurut penelitian itu hanya mampu berkonsentrasi maksimal 5 menit. Kalau dulu generasi kita itu 15 menit, ya. Sekarang itu 5 menit. 5 menit itu pakai assalamualaikum sudah selesai dan tinggal mereka. Makanya kita harus bikin inovasi. Salah satunya kita bisa memanfaatkan, misalnya kita mengambil video pembelajaran. Nah, anak itu sekarang membaca itu menjadi sesuatu yang sangat membosankan. Dia lebih suka nonton.
generasi Z itu adalah generasi visual. Mereka melihat, tidak membaca. Kalau kita suruh membaca, mereka kan sulit. Tapi kalau kita memberikan video pembelajaran, entah kita ambil dari YouTube atau kita bikin sendiri, mereka akan lebih tertarik. Lalu mereka akan lebih mudah mencerna apabila melihatnya secara visual, ya, penayangannya itu. Kemudian berikutnya budaya positif yang saya anggap positif juga. Saya mengadakan coaching di sini ya. Saya pernah beberapa kali memang memberikan pelatihan secara individu kepada bapak ibu guru di saat ini. Apabila ada kesulitan dalam pembelajaran, silahkan kita bisa saling berbagi, ya, tidak perlu sungkan-sungkan. Kalau ada waktu ya pasti bisa bersama-sama belajar. Berikutnya adalah ini ya, pelantikan pengurus OSIS. Pelantikan pengurus OSIS itu salah satu bentuk budaya positif yang harus kita lestarikan. Anak-anak belajar kepemimpinan, belajar tentang disiplin, membagi waktu dan seterusnya. Ya, ini alhamdulillah di tempat kita sudah berjalan. Berikutnya adalah mengadakan IHD. Mengadakan IHD atau belajar bersama. Kalau coaching tadi kan secara individu ya. Kalau IHD ini lebih banyak, ya, lebih banyak orang dalam satu waktu. Mari kita belajar bersama nih. Tidak perlu sungkan-sungkan. Ya, aku saja. Jangan merasa bahwa aku siswa. Gitu. Kalau kita semakin banyak belajar, kita akan semakin tahu bahwa sebenarnya banyak pengetahuan yang belum kita kuasai. Gitu ya. Nah, dalam membentuk budaya positif, kita sebagai guru itu harus sadar ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu hal. Ya, ini adalah penelitian dari Dian Dosen. Itu dalam bukunya Istilah School Disiplin. Dia bilang ada 3 alasan kenapa seseorang itu berbuat. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi ada orang termotivasi melakukan sesuatu itu karena ada hukuman. Gitu. Namun juga ada orang termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari 3 ini, contohnya saja memakai helm. Ya. Memakai helm itu bisa dilihat dari 3 motivasi itu, Bapak Ibu. Misalnya, kita memakai helm karena ada polisi. Berarti motivasi yang membuat kita memakai helm itu yang pertama karena ada hukuman. Gitu ya. Tapi bisa jadi yang kedua, misalnya, yang kedua itu untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya ya, kesiswaan. Misalnya, kesiswaan akan memberi pujian, Pak. Sih, kalau kamu pakai helm, nah ada anak pengen dipuji oleh gurunya. Maka motivasi itulah yang membuat dia memakai helm. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa 3 motivasi itu bukan berasal dari diri sendiri, tetapi berasal dari faktor luar atau ekstrinsik. Sehingga ketika tidak ada polisi, dilanggar. Ketika tidak ada yang memuji, dia tidak mau melakukan. Jadi karena faktor luar. Tapi kalau kita meyakini bahwa dia memakai helm itu salah satu bentuk katakanlah keselamatan, itu nilai yang kita yakini. Bukan polisi borak, bukan dipuji borak, dan aku melakukan helm dan selamat. Maka itulah motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Gitu ya. Jadi anak pun belajar begitu, Bapak Ibu. Ada yang garap tugas merpati disenangi gurunya, ada yang karena pengen jadi juara, ada yang merasa bahwa saya memang harus mengerjakan karena itu tugas saya. Nah, kita ini kalau bisa itu menumbuhkan yang ketiga ini, baik untuk diri kita maupun ke siswa kita ya. Jadi faktor motivasi dalam diri atau motivasi internal itu yang harus kita wujudkan atau tanggung jawabkan dari anak. Nah, ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, sebenarnya sebagai guru, kita itu bisa mengambil beberapa posisi kontrol. Ya, posisi kontrol yang pertama ini juga masih menurut Dian Dosen. Itu bisa juga sebagai pembukuk, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Nah, mari kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Misal ada seorang anak terlambat, kemudian kita mengatakan,
membuat orang merasa bersalah, jadi tidak dimarahi. Tapi ngomongnya awal-awal, bapak kecewa sama kamu. Itu anak, ketika melakukan kesalahan itu sebenarnya tahu kalau dia itu salah. Jadi nggak usah kita bilang kalau dia salah atau kita, dia sudah tahu sendiri, gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi anak pun sangat tertekan ketika dia mengatakan bapak atau ibu kecewa sama kamu. Itu anak akan tertekan. Nah, ada posisi yang berikutnya, itu sebagai teman. Nah, itu posisi sebagai teman itu kalau kita dekat dengan anak ya, misalnya kamu katanya kamu gak pernah terlambat, sekarang gini. Anak merasa ringan, tapi juga masih merasa besar juga gitu. Dan itu tidak akan membuat perbaikan pada anak, gitu ya. Nah, ada lagi yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah, pemantau ini sifatnya lebih pada kita mengumpulkan data-data. Kemarin kamu telat jam itu 7.30 misalnya, sekarang setengah 8. Nah, itu kalau kita memantau anak, jadi kita punya data. Anak itu tidak sadar. Sebenarnya kita bisa ngomong, dia tahu kemarin aku terlambat, sekarang terlambat lagi, itu dia tahu. Ya, sebaik-baiknya guru gitu. Kita sebagai orang tua di sekolah, kita mengambil posisi sebagai manajer. Bapak Ibu yang berani. Kalau sebagai manajer itu bisa menjadi teman, juga bisa sebagai pemantau, ya. Nah, coba perbedaannya ini ya. Yang pemantau tadi kan kita merupakan sanksi-sanksinya. Apa sanksinya kalau terlambat seperti itu. Nah, kalau sebagai manajer itu kita mempersilahkan atau kita memberi kesempatan anak untuk ini ya, untuk apa ya, untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Jadi kita lakukan aja. Terus setelah terlambat itu gimana kamu baiknya? Nah, anak mulai mikir, gimana ya? Nah, anak punya tanggung jawab itu. Jadi yang kita perlukan berarti bukan memarahi anak, tapi besok anak itu tidak terlambat karena dia meyakini sebuah nilai bahwa terlambat itu sesuatu yang salah. Jadi nilai itu yang harus kita munculkan tadi dan saya bilang motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Nah, karena pada dasarnya setiap orang itu melakukan sesuatu itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama untuk survival, untuk hidup. Ini yang pertama dan mendasar. Semua orang itu mesti butuh survival. Jadi ketika kita itu menyalahkan anak, mesti anak akan bertahan. Karena bertahan itu adalah apa ya? Adalah motivasi apa sih? Sifat dasar manusia. Ya. Yang kedua adalah love and belonging atau kasih sayang. Gitu ya. Berikutnya lagi adalah kekuasaan atau power. Ya, jadi anak sama dengan kita itu juga butuh kekuasaan, butuh diakui, dianggap ada, gitu ya. Kemudian juga anak kita kadang-kadang melakukan sesuatu karena kesenangan. Misalnya boleh kotornya nesu, terus itu karena dia masih suka bersenang-senang. Bisa jadi anak itu karena kebebasan, pengen bebas, disuruh garap nggak mau, karena dia pengen kayak aku nggak lebih kompon, gitu. Jadi dia punya keinginan untuk bebas, gitu. Ya, itu kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar ini kita sebagai guru itu harus memahami. Ketika anak berbuat salah atau berbuat hal yang kurang benar, kita selidiki sebabnya apa dari kelima hal ini. Apakah karena dia survival? Apakah karena pengen disayang? Jadi anak-anak yang caper itu sebenarnya dia butuh kasih sayang. Anak-anak yang berbuat salah itu kalau di teorinya Kristen itu dianggap sebagai anak yang gagal. Ya. Ketika anak itu gagal dan kita memarahi, maka tidak akan selesai apa-apa. Hanya kegagalan. Anak semakin membenci dirinya dan membenci kita. Ya, jadi kita harus membantu anak menemukan solusinya sendiri. Gitu ya. Itulah makanya perlu nih ya, kita membuat anak itu memiliki keyakinan atau nilai-nilai. Nah ini yang saya kepengen, yang Mas sampaikan di kelas juga ya. Di kelas ini Bapak Ibu balik kelas saya
bukan peraturan ya, tapi keyakinan. Kalau peraturan itu dari kita ke anak, tapi kalau keyakinan itu dari anak sendiri. Jadi anak diberi kesempatan. Kira-kira apa dari kelas ini yang akan ditulis atau dia yakini sebagai nilai yang baik. Gitu. Ini saya mengambil contohnya. Contohnya itu adalah kami menghormati guru. Nah, itu ditulis di papan apa di kertas itu ditulis yang besar, gitu ya. Kemudian ada lagi kami belajar dengan semangat, misalnya seperti itu. Ya. Kalau saya sih misalnya juga berangkat sekolah memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Nah, ketika hari itu dia salah kostum misalnya, kita tidak perlu kata-kata, kita cuma panggil aja bilang, kamu tulis sendiri, gimana itu? Kalau anak tahu, dia kan kalau bekas di dia nggak tahu ini aku salah gitu. Sebabnya apa? Kita tidak punya hati anak sudah tahu kalau dia salah gitu. Jadi kita tuh jangan sekali-kali jadi pembunuh ya kayak itu ya. Sebagai guru itu jangan sampai sebagai pembunuhan. Bagaimana caranya menumbuhkan nilai-nilai itu? Maka kita masuk ke disiplin positif dengan cara restitusi itu hanya salah satu metode untuk menumbuhkan disiplin positif. Ya, disiplin positif akan menghasilkan tindakan positif, akhirnya menjadi karakter, akhirnya menjadi budaya. Ya, budaya sekolah kita. Tapi masing-masing harus memiliki dulu yang dia tenang dulu gitu. Kalau dia dalam kondisi salah, maka sebenarnya tidak ada apa ya, kalau di bagian otak kita itu tidak bisa berpikir positif gitu. Kalau kita sedang dalam kondisi yang negatif, maka kita harus menstabilkan dia dulu, ditenangin di sini biar anak itu kooperatif gitu ya. Jadi kita memperhatikan juga dia yang mengatakan tak apa. Nah, setelah itu kita berikutnya anak itu kita minta untuk istilahnya itu memvalidasi tindakan itu adalah menekankan tindakan itu sebenarnya bagaimana, seperti itu ya. Misalnya, pasti kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan ke anak, alasannya apa? Kalau dia tidak punya alasan atau mungkin alasannya tidak jelas, dia akan sadar bahwa itu salah. Ya, kita kan tujuannya ke sana ya. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan, menurut kamu itu benar enggak? Nah, dia akan berpikir sendiri. Oh, gak usah disuruh. Dia usah kita mengatakan ini salah, ini benar. Anak itu sudah dewasa kok itu, sudah tahu. Kita tuh jangan menganggap anak itu tidak ngerti apa-apa ya. Kalau di teori yang tadi itu, anak itu sudah ada tulisannya. Tugas guru itu hanya menebarkan perilaku baik dan mengabaikan perilaku buruk. Kita tidak bisa mengetahui anak, tidak bisa sama sekali ya. Itu sudah memang seperti itu yang dia jadi seperti itu. Demikian Bapak Ibu mengenai sosialisasi budaya positif harapannya saya dengan mengikuti pendidikan guru penggerak dalam guru, saya bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman saya dalam mengikuti budaya ini. Memang segala sesuatu itu tidak bisa seketika, seperti orang membalik telapak tangan, semuanya berproses. Tetapi kalau tidak kita mulai sekarang, maka kita tidak akan sampai kemana-mana. Jadi Bapak Ibu, monggo saya mengajak panjenengan semua untuk mulai sekarang. Ayo kita mulai amoh terhadap anak-anak yang kita asuh, ya, dengan motivasi satu, kita ingin berbuat baik. Jangan motivasi ekstrinsik yang satu dan juga misalnya takut karena ada kepala sekolah atau dibayar dan seterusnya. Karena kita memang sebagai guru itu kita. Itu nih. Mengatakan Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.